semuanya sih sebenarnya, karena aku tuh kalau bikin lagu pengennya di whole album tuh bukan sekedar kumpulan lagu-lagu yang aku suka gitu, tapi emang kayak mau menyampaikan pesan apa ya, cerita apa ya gitu. Vi, ini lagunya ada berapa dan menceritakan tentang apa sih kebanyakan lagu-lagunya nih di album ini? Lagunya ada 8 track, 3 udah rilis, dan kebanyakan menceritakan tentang fase-fase kehidupan aku, dan pasti teman-teman semua di sini juga pernah merasakan fase kehidupan senang, sedih, dan juga fase penerimaan atau kita menata hidup kita kembali setelah sedih-sedih. Untuk genrenya sendiri lebih kemana nih sekarang di album ini gitu, musiknya gitu? Genrenya lebih ke pop jazz sih, mostly ya. Kalau dirangkum mungkin. Tantangannya lebih ke apa Kak di album kali ini, maksudnya tantangannya seperti apa dalam penggarapannya? Tantangannya lebih itu mengkurasi lagu-lagunya, karena lagu aku sebenarnya songbanknya banyak banget, tapi bagaimana cara kita memilih 8 dan yang tepat gitu, itu yang paling sulitnya sih. Tapi emang dalam satu album memang cuman dibatasin 8 lagu atau emang sebetulnya bisa lebih? Tapi ya udah kamu cukupin 8 gitu di kedua ini. Bisa lebih sebenarnya, tapi kayaknya cukup sih 8. Aku merasa kayak ini cukup apa yang aku mau sampaikan di album ini. Mungkin sejak kapan tuh awal menulis lagu pertama sampai akhirnya hari ini launching, berarti prosesnya berapa lama? Kalau nulis lagu pertama itu 2022 deh kalau nggak salah, itu lagu pertamanya ya. Cuman kan setelah itu nulis banyak lagu lain, ada beberapa yang rasanya sebenarnya struck sama lagunya tapi kayaknya nggak di album ini gitu, jadi akhirnya yang kayak gitu-gitu aku masih simpen lagi, aku ngerasa harus tulis lagi yang baru-baru, ada yang lagu lama aku pakai juga gitu, jadi bongkar pasang lagunya menurutku tricky juga. Terus berarti bisa dibilang semuanya kamu yang nentuin sendiri gitu tanpa sharing mungkin sama orang lain gitu? Ada juga? Kalau lagu-lagu aku emang bikin sendiri, tapi kalau yang mengkurasi lagunya biasanya diskusi sama produser aku, Kang Ari Renaldi. Tapi ini kan dulu kan kamu juga udah sempat di Blink, ya kan Mas udah lama juga tetap berkarya, maksudnya apa sih yang memotivasi kamu tetap? Kayaknya mungkin kecintaan pada musik kali ya, yang dulu rasanya kalau di Blink tuh karena belum bikin lagu sendiri, ibaratnya kayak tinggal nyanyi aja gitu. Jadi sebenarnya ada mimpi-mimpi aku yang masih tertunda, ya udah aku realisasikan ketika aku bersolo karir. Berarti bisa dibilang lebih nyaman solo karir gitu? Sebenarnya kalau bicara nyaman ya pasti enak-enakan dulu dong ya, tinggal nyanyi aja gitu. Nah tapi kalau dengan struggle dan bikin lagu sendiri, maksudnya ini benar-benar apa yang aku mau gitu. Jadi rasanya kalau bicara lebih puas sekarang pastinya. Pembelajaran yang kamu dapat selama penggarapan album ini? Pelajarannya apa ya, banyak sih, mungkin lebih ke teamwork juga, karena kan album 1 sama album 2 kan timnya beda lagi tuh, jadi kayaknya penyesuaian lagi sama tim yang baru dan cara kerja sama orang, bagaimana cara nge-treat musisi-musisi yang main di album kita gitu. Ini comeback kamu setelah berapa tahun? Kayaknya 2024 aku lumayan vakum bermusik, vakum masih nggak merilis karya sama sekali, dan itu mungkin ngaruh juga ya ke kegiatan bermusik aku. Jadi 2024 emang lebih banyak di dunia content creator yang kayak lebih lifestyle-nya lah yang di highlight gitu. Sedangkan mulai tahun ini sebenarnya aku pengen kembali bermusik lagi, kalau bisa sampai seterusnya, karena itu menjadi kesukaan aku nomor 1 sih sebenarnya. Tapi pernah kepikiran nggak ketika kamu benar-benar vakum dari musik gitu, ditinggalin fans atau bahkan harus berjuang mengumpulkan para fans lagi? Kalau kayak gitu aku percaya mereka pasti ini sih appreciate aja apa karya aku. Jadi kalau misalkan ada yang mau ibaratnya mau pergi, ya itu nggak apa-apa sih, urusan mereka. Kayak nanti kalau misalkan aku rilis biasanya mereka kembali lagi support gitu, jadi ya udah kita terima aja suka dukanya. Tapi ini udah berapa tahun kalau boleh tahu kamu berkarya sebagai musisi atau penyanyi? Kalau sebagai musisi independen sih dari 2017, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wow, lama juga 8 ya? 8 iya. tahun. 8 tahun menjadi musisi solois. Gimana nih menjalani suka duka atau mungkin roller coasternya? Roller coasternya lebih, kalau independen ya apa-apa ini sendiri sih, maksudnya usaha sendiri gitu. Kalau dulu tuh mungkin aku under label, terus juga ibaratnya udah disuapin aja gitu. Nah untuk solo karir tuh apa-apa aku harus merancang sendiri, aku benar-benar harus tahu apa yang aku mau. Berarti memang nggak ada label, kamu bikin sendiri? Indie ya berarti ya Ivy? Aku indie, tapi lebih
lebih senang sih dengan hasilnya karena nggak ada yang ngatur-ngatur kan. Jadi ya udah, alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja. Tapi emang Ivy tipenya seperti itu, maksudnya nggak mau yang terlalu diatur, idealis sendiri seperti itu. Iya, kayaknya ini salah satu bentuk apa ya, menggapai mimpi yang belum tercapai. Mungkin kalau misalkan dari dulu aku main di comfort zone aja, kayak sampai sekarang masih bisa sih, tinggal join label, tinggal apa gitu. Cuman masalahnya bukan apa yang aku mau gitu. Jadi aku dengan segala struggle-nya ya udah kita hadapi. Atau bahkan kedepannya terpikirkan juga untuk mempunyai label musik sendiri gitu, membangun sendiri. Iya, sebenarnya ada kepikiran ke arah situ sih. Karena aku juga suka selain bermusik, bikin musik juga suka bikin strategi perilisan gitu-gitu suka juga sih. Jadi kayaknya bisa dipikirkan. Tapi biasanya mendapatkan inspirasi bermusik dalam keadaan apa sih? Biasanya kan musiknya ada beda-beda tuh ya. Kamu dalam apa yang spontan kah? Apa memang harus mood? Apa? Aku kayaknya tipe yang gak terlalu spontan. Kalau bikin lagu itu biasanya emang aku niatin, aku mau lagi fase mau bikin album nih, gimana ya, aku tuh mencari inspirasi, kayak aku menjemput inspirasinya, kayak agak jarang sebenarnya datang inspirasi sendiri, walaupun ada juga beberapa yang secara spontan ada gitu, tiba-tiba muncul lirik sendiri, udah catat, itu ada, tapi mostly aku emang merencanakan harus ditulis. Tapi kamu sendiri mengikuti nggak sih musik-musik sekarang lebih genrenya lebih luas ya, apalagi anak Gen Z nih sekarang dengerinnya ya beda lah sama zaman 2000. Seperti apa nih kamu mau merencanakan buat album kamu agar banyak yang itu dengar? Itu hal yang aku harus syukuri banget karena bermusik di zaman sekarang itu udah benar-benar bebas sih, genrenya udah nggak terpatok kayak ini. Kalau ibaratnya kalau mau viral harus ini, formulanya tuh udah nggak ada yang jelas gitu. Bahkan ada lagu rock tiba-tiba viral. Kalau ini kalau mau bicara viral-viralan ya gitu. Jadi ya udah sekarang bersyukur aja bisa bikin sesuatu yang aku suka aja. Selain bermusik mungkin apalagi sih yang pengen dikejar sama seorang Ivy? Apa ya, aku emang suka membagikan hal-hal atau cerita-cerita melalui social media aku sih. Jadi kayaknya aku mau memaksimalkan lagi social media aku ke arah yang lebih positif. Mungkin bisa jadi inspirasi buat banyak orang juga tentang kehidupan aku, mungkin tentang tips-tips dalam kehidupan itu kadang juga aku senang aja membagikannya. Support teman-teman Blink seperti apa, kayak Feby sama Sylvia? Apanya? Supportnya seperti apa teman-temannya? Support selalu support sih. Cuman masalahnya ini hari ini kebetulan nggak bisa datang semua, cuman Sylvia yang bisa datang. Jadi ya udah nggak apa-apa. Mungkin next kalau ada showcase aku pasti undang-undang mereka lagi. Mereka sih support banget sih. Ivy, maaf. Mungkin dengan lahirnya album kedua ini menata kan ya, bisa dibilang pembalasan, bukan pembalasan dendam apa ya? Balas dendam parah menurut aku, nggak ada yang balas dendam. Kemarin kan sempat putus setelah 6 tahun, itu akhirnya kamu itu yang membuat kamu oke, gue udah waktunya buat comeback gitu. Terus apa pertanyaannya? Gitu maksudnya Salah satunya mungkin itu nggak maksudnya. Momentumnya bersamaan. Momentumnya enggak ya? Enggak, kebetulan aja bersama-sama, tapi emang aku udah planning mau rilis album sih kebetulan. Cuman mungkin fase-fase kehidupan yang harus dilalui itu sedikit banyak ada beberapa inspirasi lah di lagu yang ada di album ini. Cuman album ini bukan kayak aku putus aku harus rilis album, enggak sih. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih? Jangan dikulik-kulik itu, Rizka. Tapi alasan putus parah. Jangan. Tapi kamu kedepannya maksudnya selain musik, maksud apa, pengen masih acting lagi nggak sih, Ivy? Apa sudah memang bosan dulu karena sering stripping gitu? Stripping aku enggak sih. Kayak aku nggak kuat sama ininya, jadwalnya nggak kuat. Kayak nggak punya kehidupan yang aku pengen bersenang-senang juga dong gitu. Jadi kayaknya aku mengerjakan apa yang aku suka aja sekarang. Mungkin pengen main musikal sih kalau bisa. Jadi menyalurkan actingnya lebih ke situ. Berarti dalam waktu dekat atau jangka panjang drama musikal pribadi? Waduh, kayaknya kalau misalkan ada judul-judul yang seru dan aku ditawari, aku mau. Tahun lalu kebetulan udah ikut satu dan aku suka ternyata.